Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu muda merupakan waktu di mana kita banyak menjumpai berbagai hal yang baik maupun buruk. Bahkan, kata sebagian orang, muda adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang-senang, bahkan tak jarang pula kita mendengar ungkapan-ungkapan yang mengatakan, ini kan masa muda, bandel dikit nggak apa-apa lah, bandel dulu baru taubat, bandel dulu sampai umur 50, abis itu baru taubat. Masih muda lah, sayang kalau nggak foya-foya dulu, insya Allah taubat, tapi nanti. Dan mungkin berbagai ungkapan yang sebenarnya tidak sesederhana itu. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun ayat 115. Sungguh, bagaimana mungkin waktu muda foya-foya tanpa amalan soleh lalu mati bisa masuk surga? Sungguh, hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Untuk masuk surga, pastilah ada sebab dan tidak mungkin hanya dengan foya-foya seperti itu. Semoga melalui video dakwah ini dapat membuat kita sebagai para pemuda sadar, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu muda ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, hidup di dunia hanyalah sementara. Pernah nggak sih ketika kita masih terjebak dalam suatu kemaksiatan, kita berpikir seperti ini? Kapan sih kita mau berhenti bermaksiat? Kapan ya bisa sholat setenang dulu? Kok dulu rajin ke masjid, rajin ikut taklim, tapi sekarang kok malah jadi malas kayak gini? Atau bahkan sebaliknya, masih muda lah, puas-puasin dulu, taubat mah ntar aja pas sudah tua. Lantas, muncul pertanyaan yang perlu kita renungi bersama. Sampai kapan sih kita akan hidup? Apakah ada yang menjamin kita dapat hidup sampai tua, 50 tahun, 63 tahun? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. At-Tibi mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing atau al-gharib yang tidak memiliki tempat berbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkan dengan pengembara. Orang asing dapat tinggal di negeri asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, akan ditemui tempat yang membinasakan. Dia akan melewati padang pasir yang menyengsarakan dan juga terdapat perampok. Orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali, sekejap mata, dinukil dari Fathul Bari. Kedua, manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tuamu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Lantas, kapan kita harus kembali? Maka di sini bertaubatlah sesegera mungkin, karena Allah berfirman yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Tentu, sebanyak apapun dosa-dosa kita, beristighfarlah kepada Allah, karena kita punya Rob yang apabila kita berharap kepadanya agar ia berkenan mengampuni kesalahan kita, yang apabila kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, dan beristighfar kepadanya, maka dia akan ampuni, dan dia enggak peduli separah apapun dosa-dosa kita. Kita punya Rob yang ampunannya lebih luas dan lebih banyak daripada dosa-dosa kita, maka beristighfar.
dan bertaubatlah kepadanya. Demikian video dakwah kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.